Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, adik-adik remaja Masjid Besar Al-Amin, yang semoga Allah selalu memberikan kita kemuliaan, kebahagiaan dan keberkahan ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Amin min Kitabil Jalalain, yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu surah Al-Falaq. Kemarin kita sudah bahas surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Sekarang surah Al-Falaq 1 sampai 5. Sebelum kita sama-sama mengkaji, membahas tentang tafsir dari surah Al-Falaq ini, akan kita bacakan dulu talaki, saya membaca, lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, sebelum kita bahas tentang tafsirnya, akan kita ulas sekilas tentang kandungan ilmu tajwid yang ada di dalam surah Al-Falaq, yang mudah-mudahan ini juga dapat merefresh kembali pengetahuan kita tentang ilmu tajwid dan dapat menambah hazanah keilmuan kita, amin ya rabbal alamin. Ya. Di surah Al-Falaq ayat kedua di sini ada kata syarri. Ini syarri. Ini ada huruf ro. Huruf ro-nya berharokat kasroh. Ya. Maka apabila ada huruf ro berharokat kasroh, dia dibacanya tarqiq atau tipis. Ya, tipis itu meringis. Jadi tidak syar tapi syar. Nah itu ya. Jadi min syarri, tidak syarri, tidak syar ya. Kalau syar itu tebal, tafkhim ya. Jadi ro yang berharokat kasroh itu dibacanya tipis, meringis ya, syar. Tapi kalau berharokat dhammah atau fathah, maka dibacanya tebal. Contoh syar, syarru, syarra. Nah itu tebal ya. Kalau ini syar, nah syarri. Kalau kita Allahu Akbar, nah itu baru tebal ro-nya. Kok itu ro-nya dibaca tebal? Ya karena ro-nya itu sukun, sebelumnya berharokat kasroh. Jadi dilihat harokat sebelumnya. Nah ini jadi syarri itu dibacanya tipis syar, tidak syar. Nah itu.
Lalu di sini ada di ayat ketiga ada kasroh tain atau kasroh yang tanwin bertemu dengan huruf hamzah di sini. Wasiqin, ya. Wasiqin idza waqab. Maka dia harus izhar. Izhar itu bacanya jelas. Tidak sampai berdengung. Tidak sampai dia itu dua harokat, tidak. Ya, hanya satu ketukan saja. Wasiqin idza waqab. Tidak. Wasiqin. Nah, kalau sudah qin itu sudah masuknya dengung, ya, masuk ke dengung. Ya. Karena dengung itu juga nanti ada tiga, ada dengung yang tipis, ada dengung yang sedang, ada dengung yang tebal. Nah itu. Nah ini karena dia izhar harus jelas, hurufnya ada 6, namanya huruf halqi. Huruf halqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan, makhraj namanya. Makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 3 tingkat, yang di atas keluar huruf kha, gha. Nah, ini kha, gha. Yang di tengah keluar huruf ha, a. Yang di bawah keluar a, ha. A, ha. Nah, termasuk idza waqab ini adalah huruf yang keluar dari bawah halqi, ya, dari halqi tenggorokan. Ini dan selanjutnya ini ada huruf-huruf yang memantul. Setiap ayat, akhir ayat ini ayatnya adalah huruf-huruf qalqalah dari falaq, khalaq, waqab. Nah, ini harus memantul, dan memantul itu jangan sampai juga ketebalan, ya, terlalu medok. Contoh misalnya birabbil falaq. Nah, tidak, ya. Tidak boleh juga sampai seakan-akan ada harokat fathahnya. Falaq, falaq, tidak. Falaq, laq gitu ya. Laq, falaq. Nah, itu. Jadi memantul seperti itu. Waqab, waqab, tidak. Waqab, tidak, ya, tidak boleh terkesan dia itu seperti berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Nah ini, jadi huruf qalqalah ada 5 yang disebut di dalam satu kalimat qatbu jaddin. Qatbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau ibu-ibu mungkin ingatnya baju di toko. Nah itu ya ibu-ibu. Baju di toko, ba, jim, dal, ko, dan kof. Ini seputar sekilas tentang ilmu tajwid yang mudah-mudahan merefresh kembali apa yang telah kita ketahui. Baik, sekarang kita akan bahas tentang tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengawali ayatnya pada surah Al-Falaq dengan kalimat qul. Seperti halnya kemarin surah An-Nas itu juga perintahnya adalah fi'il amr. Sesuai dengan kaidah usul fiqh disebutkan bahwa al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, hakikatnya, setiap kata perintah itu menunjukkan arti wajib. Jadi hukumnya wajib. Kalau ditanya apa sih hukumnya kita isti'adzah? Isti'adzah itu mohon pertolongan, ya, mohon perlindungan. Maka jawabannya wajib. Apa dasarnya? Yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena dasarnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap kata perintah di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan hukum wajib. Nah, itu. Nah, kalau kemarin di surah An-Nas itu kita juga diawali dengan kalimat isti'adzah atau
kalimat ta'awuz ya. Jadi ada istilah isti'adzah atau ta'awuz yang artinya adalah kalimat untuk memohon perlindungan kepada Allah. Seperti kita kalau membaca Al-Qur'an itu dianjurkan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah itu. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka mulailah membaca Al-Quran itu dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat isti'adzah pun macam-macam itu ada. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, ada a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq dan seterusnya. Pokoknya setiap kalimat yang diawali dengan a'udzu itu namanya isti'adzah atau ta'awuz. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, makanya kalau surah Falaq bin Nas itu ada istilah Falaq bin Nas, itu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Dua surah yang untuk memohon perlindungan kepada Allah. Apabila dua surah ini dibaca sebelum tidur, kita akan diberikan perlindungan oleh Allah dari segala keburukan. Ya. Kita akan dihindarkan dari mimpi-mimpi buruk. Makanya kalau sebelum tidur baca ini Falaq bin Nas ya, perlindungan, dan kita akan diberikan perlindungan dari siapa tahu pas lagi tidur ada apa kayak semacam binatang-binatang yang gigit ya, tikus dan sebagainya gitu. Insya Allah akan dihindarkan gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, siapa ini yang diperintahkan untuk mengatakan ini? Karena Al-Quran ini turun kepada Rasulullah, maka perintah ini ditujukan kepada Rasulullah. Dan tentunya perintah kepada Rasul itu juga perintah kepada kita sebagai umatnya. Maka kita sebagai umat Rasulullah pun diperintahkan untuk a'udzu, memohon perlindungan kepada siapa? Birabbil falaq, kepada Tuhan yang mengatur alam semesta. Birabbil falaq, Tuhan yang menguasai al-falaq, dalam artian adalah as-subh. Nah ini dalam tafsir Jalalain, falaq itu artinya subuh. Subuh atau fajar. Makanya jangan meremehkan, anggap enteng subuh. Waduh, itu disebut bardain, dua waktu yang dingin. Apa itu? Subuh dan asar. Makanya dalam hadis itu disebutkan, siapa yang bisa menjaga bardain, dua waktu yang dingin itu arti itu kita pengen tidur aja, males gitu. Asar kita habis capek-capek pulang kerja, kok sholat asar, aduh kayaknya tidur dulu deh. Tapi kita menjaga kedua ini, insya Allah Allah akan berikan kita banyak kemudahan-kemudahan. Fajar atau subuh. Kalau fajar itu dalam istilah fikih ada dua, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu biasanya kalau di Jawa itu ya, atau di Mekah, di Madinah itu azan bukan waktu subuh, azan untuk membangunkan orang-orang tahajud. Nah itu. Jangan kita kaget, kok udah subuh aja nih. Ya, itu. Padahal itu bukan azan subuh. Azan fajar kadzib ya. Fajar kadzib itu adalah kalau bahasanya fajar bohong, fajar KW. Fajar KW, ya, fajar bohong. Nah, itu bangun tuh untuk sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu yang terbaik, yaitu sudah hampir ya mendekati waktu-waktu subuh. Apalagi kalau diakhiri dengan sholat witir, itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi kalau ditanya sholat witir yang terbaik kapan? Sholat witir yang dilakukan sebelum waktu subuh. Nah itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi ada fajar kadzib dan yang kedua fajar shadiq. Nah, fajar shadiq inilah waktu subuh. Dalam hadis Rasulullah, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmati rabbih.
Siapa orang yang dia bangun untuk sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmati rabbih, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin sama Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu enggak bakal kelaparan, enggak bakal kekurangan. Insya Allah apa yang dia inginkan terwujudkan. Kenapa? Berada pada jaminan Allah, ditanggung sama Allah. Masa kalau Allah nanggung kita dibiarkan terlantar? Tidak mungkin juga. Fahuwa fi dhimmatillah atau fi dhimmati rabbi, dia berada dalam tanggungan Allah. Makanya kalau orang tua dulu bilang bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam, gitu ya. Dipatok ayam tuh, bangun kesiangan. Mana ada sih pengusaha bangun siang-siang? Nggak ada. Tuh yang jualan di pasar itu dari jam 2, jam 3 itu udah pada bangun. Makanya wajar kalau mereka jadi orang kaya, uangnya banyak, mobilnya berderet, rumahnya bejibun. Wah. Kenapa? Karena menjaga malam. Ya. Bukan penjaga malam, menjaga atau menghidupkan malam. Ya syukur-syukur dia sudah bangunnya untuk berdagang, berusaha itu di tengah malam, dia awali dengan tahajudnya, lalu dia jaga sholat subuhnya. Masya Allah, itu dunia akhirat sudah dijamin sama Allah. Jadi kita wajib untuk selalu memohon perlindungan. Jangan kita merasa, wah saya mah sudah punya ilmu bela diri, kalau ada yang pengen berbuat jahat sama saya, oh saya bisa pakai jurus. Nggak bisa begitu juga. Kadang-kadang mah kita lagi jalan, ada motor itu apa namanya remnya blong. Itu tadi itu kejadian tuh di depan BSD. Iya, mobil remnya blong, akhirnya nabrak sepeda motor. Itu, iya, ya. Nggak ada salahnya kita selalu setiap kita keluar rumah kita mohon perlindungan kepada Allah. Bisa jadi ada batu nyasar, bukan berarti kita sakti, tapi Allah berikan kita perlindungan. Jenderal Besar Sudirman itu setiap dia mau bergerilya, mimpin peperangan itu, selalu minta pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Di samping juga selalu menjaga wudunya dan juga sholat 2 rakaat. Ternyata ketika sudah diyakini oleh Belanda, orangnya di dalam kemah situ tuh kan udah sakit paru-parunya sebelah, ditandu. Ada di dalam kemah itu. Ternyata pas dibuka tidak ada. Bukan berarti sakti, bukan. Bisa jadi Allah berikan perlindungan itu Jenderal Besar Sudirman. Nah itu. Jadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai subuh gelap, itu juga merupakan kewajiban buat kita. Jangan kita merasa saya mah sudah aman, saya mah sudah nyaman. Allah sebutkan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kampung itu dia merasa aman-aman saja? Karena dia mungkin sudah punya harta banyak, punya mobil, bisa secepat kilat dia ngebut kalau misalnya terjadi sesuatu. Ayyatiyahum ba'suna, karena bisa jadi suatu saat ba'suna, malapetaka itu, bencana itu datang bayatan wa hum naimun, pada saat malam hari, di saat mereka sedang asyik-asyiknya tertidur pulas dengan mimpinya. Awa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah juga penduduk kampung itu merasa aman nyaman saja? Karena bisa jadi tidak datangnya malam, ternyata sedang asik-asiknya bersenda gurau, tertawa, bercanda dengan teman-teman. Ternyata ayyatiyahum ba'suna duha, pada pagi hari itu, pada siang hari itu, malapetaka itu datang. Wahum yal'abun, dan mereka sedang asik-asiknya liburan, sedang asik-asiknya bermain. Iya.
Siapa tahu tuh lagi healing, lagi liburan di pantai, lagi berenang, waduh asik. Ternyata digulung oleh ombak. Kayak kemarin itu ada omnya santri saya di pondok pesantren itu mancing, ya udah itu ya, udah hampir berapa nih, seminggu atau nih, hampir 10 hari ya sudah ya. Iya. Yang satu selamat, yang satu 5 hari yang lalu sudah ditemukan, yang satu lagi belum ditemukan. Ya, mudah-mudahan saja diselamatkan sama nelayan, dibawa ke kampung, ke Sulawesi dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu mohon perlindungan. Setiap apapun, makanya Rasulullah mengajarkan kita keluar rumah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Paling tidak doanya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejelekan, keburukan, ma khalaq, makhluk-makhluknya Allah. Karena makhluk Allah ini ada yang kasat mata, ada juga yang real depan mata. Ya. Apa saja itu? Min hayawanin, bisa jadi yang jahat itu dari hewan, mukallafin, dari hewan ini yang buas, ya. Ada yang diterkam buaya, ada yang diseruduk sama sapi. Nah, itu bisa jadi dari keburukan, kejelekan hewan-hewan buas itu. Baik, nah termasuk hayawan itu juga kita manusia. Mohon maaf, disebutkan di dalam sebuah kitab, ada kitab sufi, itu Imamul Ghazali, itu disebutkan bahwa al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berakal, hewan yang bisa berpendapat. Kalau akal kita tidak difungsikan, maka apa bedanya kita dengan binatang tadi? Bahkan kita bisa lebih keji daripada binatang, daripada hewan ternak. Kalau hewan ternak mah mati masih bisa dimanfaatkan, dagingnya dimakan. Tapi manusia mati, siapa yang mau memanfaatkan? Kadang-kadang ngelihat kain kafan ngebuka aja udah takut duluan. Waktu masih hidupnya, ganteng, bisa selfie. Pas sudah meninggal, siapa yang mau selfie sama jenazah? Tuh. Bisa jadi kita manusia ini bisa lebih hina daripada hewan, daripada binatang. Makanya Allah sebutkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah sebutkan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nanti neraka jahanam itu Allah sudah sebutkan akan dipenuhi dengan golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, mereka sudah dikasih hati, pikiran, la yafqahuna biha, tapi hatinya, pikirannya tidak digunakan untuk berpikir, untuk tadabbur, untuk merasa. Walahum a'yunun, mereka juga punya mata, tetapi la yubsiruna biha, matanya tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat yang Allah cinta. Enggak pernah peduli dengan sekitarnya, ngelihat orang enggak peka. Kok dia begitu amat, padahal perlu dibantu. Kita punya kelebihan, sementara kita melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, kasihan amat ya. Waduh, enggak
nggak peka kita. Walahum adhanun, mereka juga punya telinga, tapi la yasma'una biha, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat kebaikan. Apa Allah sebutkan di akhir ayatnya itu? Ulaika kal an'am, mereka manusia itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih keji, lebih jelek daripada binatang ternak tadi. Makanya min hayawanin, bisa jadi keburukan, kejelekan makhluk itu datang dari hewan buas atau datang dari kita yang berakal, mukallafin wa ghairi mukallafin, dari hewan, bahkan bisa jadi dari manusia itu sendiri. Makanya kalau kemarin sudah dibahas gangguan-gangguan itu bisa minal jinnati wan nas, itu kemarin kita sudah bahas. Ternyata gangguan itu bisa jadi dari golongan jin dan manusia. Kalau jin mungkin cuma nakut-nakutin doang, adanya penampakan, kita jadi takut. Nggak bisa, jin itu mukul kita nggak bisa. Tapi kalau sudah dalam bentuk manusia, kemarin di Bekasi, ya Allah, dikasih racun itu, satu keluarga mati semuanya, kasih racun. Nggak senang, ya itu main pukul, ya sudah. Itulah kalau sudah dalam bentuk manusia, bisa menyakiti, bisa memukul, bisa menendang dan seterusnya. Wajamadin, dan juga dalam bentuk benda-benda yang padat, apa? Kasumi, seperti racun. Karena sejarahnya dalam surah Al-Falaq ini Rasulullah itu diracun. Jangan salah, Rasulullah adalah yang paling dekat dengan Allah. Tapi banyak upaya orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah. Rasulullah itu mau dibunuh, bahkan sampai diracun. Mau membunuh Rasulullah tidak bisa. Akhirnya lewat jalan belakang dengan diracun. Bagaimana dulu ketika Rasulullah sedang beristirahat di bawah pohon, lagi enak-enak istirahat, datanglah Daksur, orang kafir Quraisy, langsung ambil pedang Rasulullah. Rasulullah langsung diancam. Ya Muhammad, man yamnauka minni? Siapa yang bisa nolong kamu kalau aku ingin membunuhmu? Rasulullah cuma bilang Allah. Ketika dia mendengar kalimat Allah, langsung gemetar si Daksur dan jatuh itu pedangnya. Gantian sekarang. Rasulullah pegang itu pedang Daksur. Sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu? Man yamnauka minni? Siapa yang bisa nyelamatin kamu kalau aku ingin membunuhmu? Tidak ada ya Muhammad, kecuali kalau engkau memaafkan aku. Rasulullah bilang, ya sudah, saya maafkan, tapi kamu jangan begini-gini lagi ya. Sana silahkan pergi. Udah banyak upaya Rasulullah itu mau dibunuh. Dulu bagaimana Rasulullah itu ketika tidur di rumahnya itu, lalu digantikan posisinya oleh Ali, dan Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar. Itu dalam rangka Rasulullah itu mau dibunuh sama kafir Quraisy. Termasuk Rasulullah ketika di Khaybar. Di Khaybar itu Rasulullah itu dijamu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu di Khaybar. Dan mereka tahu Rasul itu favoritnya suka makan paha kambing, ya, paha kambing yang depan. Dikasihlah itu, tapi ya Rasulullah mau dimakan, baca doa dulu. Ini paha kambingnya ngomong, saya sudah diracunin ya Rasul. Akhirnya nggak jadi itu Rasulullah makan. Sementara ada sahabat yang makan, langsung racunnya mematikan. Pada saat itu langsung mati. Masya Allah. Dan Rasulullah juga bukan hanya diracun saja, Rasulullah juga diguna-guna. Kalau bahasa sekarang itu disantet Rasulullah. Coba tuh, sampai Rasulullah nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, kamu tuh lagi dikerjain orang. Gitu.
kamu lagi dikerjain orang, ada orang Yahudi itu ngambil rambut kamu, nah rambut kamu itu dikuel-kuel, oh dikuel-kuel itu, dikuel-kuel, iya dibuhul ya, dibuhul itu diikat-ikat gitu, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Itulah ya, jadi apa ibarat itu jadi sihir ya, jadi sihir. Akhirnya ya begitu, Rasulullah mau bangun susah gitu. Nah ini makanya disebut wa jamadin kasummi wa ghairi dzalik. Ya. Baik itu kejahatan dari benda-benda yang padat ya seperti halnya racun dan juga dari mantra-mantra sihir dan seterusnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Wa min syarri, dan juga memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan ghasiqin, kejelekan malam, idza waqaba, apabila sudah gelap gulita. Biasanya kejahatan itu kan ya dikerjakan pada malam hari. Ya meskipun sekarang udah banyak juga yang pada siang hari, karena aduh kalau malam hari udah ketahuan gitu kan, curigain. Siang hari dia itu, waduh motor orang main congkel aja. Nah itu kadang-kadang ya begitu, lalaian kita juga ya, disangka masjid aman, masjid tempat yang aman, sholat berjamaah, kuncinya nempel di motor. Ya sama aja itu mah orang ceroboh. Dulu Rasulullah sama sahabat, kamu kesini pakai apa? Pakai onta. Ontanya di mana? Tuh di luar udah diikat. Ah saya mah tawakal saja. Itu mah kecerobohan. Ya sama kayak kita. Kamu kesini pakai apa? Pakai motor. Oh di motornya tuh di situ udah dikunci setang. Wah saya mau pasrah aja. Ya hilang ya. Min syarri ghasiqin, dari kejelekan malam idza waqaba, apabila sudah gelap gulita. Banyak keburukan orang yang berzina itu biasanya ya pada malam hari. Termasuk pencurian dan seterusnya ya. Al-lailu idza azlama, maksudnya adalah al-lail, malam idza azlama, apabila sudah gelap gulita. Wal qamar, dan juga bulan idza ghaba, apabila bulan itu sudah hilang ya, udah enggak kelihatan. Nah itu, maka disitulah biasanya banyak praktek-praktek ya kejahatan di situ. Begal itu biasanya pas gelap-gelap begitu, nggak ada lampu. Kalau ada lampu mah udah kita nyaman-nyaman saja. Waduh, saya tuh selama saya di Bontang hampir 10 tahun, saya baru sekali-kalinya ke Sekambing malam-malam naik motor, udah kapok saya. Gelap banget. Waduh, ini gelap begitu kan. Apalagi kalau saya ngedengar cerita itu yang suka bawa mobil ke tambang, kadang-kadang ada ya begitulah, kok ada yang bilang terima kasih. Waduh, kadang-kadang ada yang ikut ngebonceng di belakang. Waduh, itu kegelapan, gelap. Biasanya praktek-praktek kejahatan itu dilakukan di saat gelap gulita. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah agar diberikan perlindungan meskipun dalam keadaan gelap gulita seperti itu, Allah berikan kita perlindungan. Wa min syarrin naffasat. Nah, begitu juga mohon perlindungan dari kejelekan, keburukan an-nafasat. Ini dia pakai isimnya itu adalah jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim itu cirinya adalah diakhiri dengan alif dan ta. Muannats salim itu menunjukkan arti perempuan. Kok kenapa kok di sini kalimat penyihir-penyihir itu kok pakai muannats salim? Ya karena biasanya penyihir itu banyaknya dari kalangan perempuan. Ya meskipun ada juga yang namanya paranormal laki-laki gitu kan. Cuman kebanyakan perempuan yang meracuni Rasulullah dulu itu juga rata-rata perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi. Ya enggak secara praktek langsung dia ini dia praktek bisa jadi dukun gitu, jadi tukang sihir.
Dia kesel sama seseorang, dia datang ke tukang sihir, perempuan juga dalangnya, gitu. An-nafasat, ya meskipun juga ada ya penyihir-penyihir dari laki-laki. Kenapa di sini disebutkan dengan jama' muannas salim? Karena banyaknya orang-orang penyihir itu makanya disebut nenek sihir. Ya kan seringnya kan begitu. Oh, ada nenek sihir, nenek lampir, nggak ada tuh kakek sihir. Nggak ada. Istilah kakek sihir, istilah kakek lampir nggak ada. Ya, makanya disebutnya istilahnya nenek sihir. Nah itu. Yang suka nyihir, yang suka main belakang, nah itu an-nafasat. Artinya an-nafasat itu adalah as-sawahir, itu para penyihir-penyihir, tanfusu fil uqadi, yang meniupkan mantra-mantranya, membacakan mantra-mantranya fil uqad. Uqad itu ikatan. Ikatan, makanya kita disebut dengan akidah. Akidah dari kata uqdun, uqadun, itu ikatan. Jadi kalau yang akidahnya kuat, berarti ikatannya mantap, ya. Gitu. Uqad dalam ikatan yang sudah dijadikan buhul begitu. Allati ta'qiduha fil khayti, yang dengan jahitan atau dengan benang itu dia diikat-ikat, ya. Tanfuhu fiha bi syai'in, yang lalu dengan buhul tadi dia tiup. Tanfuhu, ditiup fiha bi syai'in, dengan mantra-mantra taquluhu min ghairi riqin, dengan mantra-mantra yang banyak mengandung riqin, ya, tanpa diludahin, ya. Riqin itu artinya ludah, min ghairi riqin. Jadi dibacakan mantra-mantra begitu, dan itulah sihir. Jadi sihir ini adalah kejadian yang luar biasa, nyata, tapi sulit dipikir oleh akal. Karena apa? Karena dibantu oleh setan. Kan ada kelebihan yang luar biasa yang terjadi pada diri orang yang beriman. Meskipun dia itu bukan levelnya nabi, bukan levelnya wali, tapi terjadi sesuatu kejadian yang luar biasa yang sulit dipikir oleh akal. Terjadi pada diri manusia biasa seperti kita yang suka sholat, rajin sholatnya, itu namanya maunah. Itu maunah. Dia kok bisa, mobilnya sudah terguling-guling ke jurang, dianya selamat nggak apa-apa. Padahal kalau secara akal, wah pasti mati itu orang. Tapi kok dia nggak apa-apa? Itu namanya maunah. Kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri manusia seperti kita yang soleh, dan itu pertolongan Allah. Nggak bisa diulang-ulang. Coba sekali lagi, waduh, kalau sekali lagi bisa ringsek. Ada kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, yang zikirnya banyak, yang sedekahnya banyak, gitu, yang wirai, menjauhi keharaman. Terjadi pada wali-wali Allah, itu namanya karomah. Makanya kita suka mendengar ada kisah, seorang wali, dia mah di sini, tapi kok dia bisa sholatnya di Mekah. Nah itu namanya karomah. Ya. Karomah. Ada kelebihan yang sulit dipikir oleh akal, tapi terjadi. Ya. Tapi terjadi, dan itu terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang disebut dengan sihir. Kalau terjadi pada diri Nabi dan Rasul, jelas itu namanya mukjizat. Kalau terjadi pada diri calon Nabi dan Rasul ketika kecil, sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu namanya irhas. Nabi Daud kecil orangnya, bisa mengalahkan raksasa Jalut yang besar, raksasa dengan ketapelnya. Sulit dipikir oleh akal, tapi ini terjadi atas pertolongan Allah. Dan ini calon Nabi dan Rasul, itu disebut dengan irhas. Kalau Nabi Musa tongkatnya diletakkan jadi ular, bisa makan ularnya penyihir-penyihir Fir'aun yang besar segede rumah, pas dimakan tapi ularnya itu tidak gendut. Seperti itu saja.
Kaget penyihir-penyihir Fir'aun, kok bisa begitu? Akhirnya mereka qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Akhirnya mereka pun beriman kepada Nabi Musa. Itu penyihir Fir'aun. Kenapa? Enggak ada bekas-bekasnya. Kita kalau ngelihat ular makan orang, tuh yang itu petani kelapa sawit di Mamuju, Akbar namanya. Dimakan sama ular piton, kelihatan gendut-gendutnya itu ular. Tapi ularnya Nabi Musa melahap ularnya penyihir Fir'aun yang besar, nggak ada bekas-bekasnya. Makanya mereka beriman. Itu namanya mukjizat. Nah, tapi kalau sihir terjadi nyata, tapi bukan karena pertolongan Allah, semuanya terjadi karena setan. Iya, karena setan. Tidak beriman. Wa qala Az-Zamakhsyari, Syekh Zamakhsyari mengatakan ma'ahu kabanati labidin al-mazkur. Nah, ini yang menyihir Rasulullah dengan mantra-mantranya, ini adalah wanita Yahudi namanya Labid. Ya, disebut juga Lubaid. Ya, ini seorang wanita Yahudi. Dan yang ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah min syarri, dari kejelekan hasidin, orang yang hasud, orang yang iri dengki, idza hasada, apabila dia sudah dengki banget. Orang kalau sudah dengki, dia pengen melampiaskan kebenciannya, kedengkiannya, udah mau pakai berbagai macam cara dia akan lakukan. Jangankan orang lain, suami sama istri saja, waduh, kalau udah dengki bisa jadi yang padahal dulunya romantis, yang setiap malamnya, setiap harinya dia berduaan, kok tega-teganya gara-gara iri dengki pasangannya itu dihabiskan. Ada yang begitu juga, banyak. Bahkan banyak juga anak kandung itu malah menghilangkan nyawa ayah dan ibu kandungnya. Masya Allah. Naudzubillah. Azharo hasadahu, maksudnya adalah apabila dia sudah menampakkan hasudnya, iri dengkinya, wa amila bimuqtadahu, dan dia ingin melampiaskan kebenciannya itu, kalabidin, seperti si Labid tadi. Labid ini karena dia sudah benci kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah itu dibuhul, ya, disihir tadi. Minal Yahud, ya, dari orang Yahudi, al-hasidina, yang hasud lin Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzikru salasata syamilulaha, dan penyebutan dari kejelekan-kejelekan ini semuanya li syiddati syarriha, karena begitu besar pengaruhnya kepada kita semua. Hasud, iri dengki, itu setan, iblis diusir dari surga karena hasud. Kenapa? Dia iri dengki sama Nabi Adam. Disuruh sujud, nggak mau. Kenapa kamu? Hasadan min indi anfusihim. Enak aja. Dia kan diciptakan dari tanah, saya kan dari api. Masa saya suruh sujud sama Adam? Gara-gara iri dengki, akhirnya berkembang menjadi kesombongan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang bisa menjaga hati ini dari iri dengki, itulah calon penghuni surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu kah? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ini ada kisah ketika Rasulullah kumpul bersama para sahabat begini. Rasulullah bilang, diam, jangan berisik, ada ahli surga mau lewat. Hari pertama. Hari kedua, begitu lagi Rasulullah, diam, jangan berisik, ada ahli surga mau lewat. Hari ketiga, begitu lagi, jangan berisik, ada ahli surga mau lewat. Disangkanya para sahabat pada saat itu, wah, ahli surga orangnya ganteng, orangnya kaya, potongannya bagus. Ternyata biasa-biasa saja. Pakai sendal jepit, ditenteng pakai plastik, di janggutnya ada sisa-sisa bekas air wudhu. Kok ini ahli surga? Nah, akhirnya ada seorang sahabat, itu namanya Utsman bin Maz'un. Dia penasaran, pengen tahu apa sih rahasianya. Dia disebut ahli surga oleh Rasulullah 3 hari berturut-turut. Yang dia kerjakan itu
Akhirnya dia beralasan untuk tinggal di rumahnya. Pak, mohon maaf, saya boleh nggak nginep di rumah Bapak 3 hari saja? Saya musafir. Alasan dia. Padahal pengen ngintipin apa sih kelebihannya dia. Mungkin tahajudnya, ternyata bukan. Dia pun bangunnya subuh saja. Mungkin dia puasa sunnahnya, oh tidak. Ternyata pagi-pagi dia ngajakin sarapan. Mungkin dia sedekahnya, oh ternyata bukan juga. Dia orang sederhana. Disangkanya mungkin setiap pagi dia keliling door to door untuk bagikan sedekah, ternyata tidak. Akhirnya sudah 3 hari nyerah dia. Utsman bin Affan pulang, saya pamit, saya tapi pengen terus terang, saya kesini sebenarnya mau mengamati apa sih rahasia Bapak sehingga oleh Rasulullah disebut ahli surga 3 hari berturut-turut. Saya adalah orang yang tidak pernah punya rasa iri dengki dengan orang-orang di sekitar saya. Iri dengki itu, kita ngelihat orang lain sukses, kita susah, itu dengki. Aduh, baru begitu aja, itu dengki itu. Atau sebaliknya, kita ngelihat orang lain terpuruk, jatuh, kita malah seneng, syukurin. Nah, itu juga termasuk orang iri dengki. Atau yang ketiga, sama-sama pengennya rugi saja. Udahlah, kita sama-sama nggak maju. Itu juga termasuk orang yang iri dengki. Kalau kita sudah bisa menjaga hati kita dari iri dengki, insya Allah kita adalah orang-orang yang tercatat sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata tidak sopan untuk didengarkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.